Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode-episode minggu ini pun saya termasuk yang demen, karena ingin mengembalikan semua posisi saya dan saudara semua di posisi orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dijamin di dunia ini, tapi dijamin keselamatan nanti di alam kubur. Ya, dijamin kemudian di padang mahsyar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dijamin nanti pada yaumul hisab, dijamin masuk surga, dijamin gak bakal ngeliat neraka. Subhanallah dah. Insyaallah bisa kok jaminan itu kembali kita dapatkan. Insyaallah. Kita ngaji dulu. Sudah masuk An-Nisa ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. PR-nya sudah dibaca kemarin. Surah berapa itu PR-nya kemarin? Ini dia. Surah 41 ayat 30-32. Kita bicara tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bercerita tentang seorang supir taksi yang gajinya 500.000. Oke, punya anak 5. 2 SD, 1 SMP, 1 SMA, 1 kuliah. Dia harus menanggung juga istrinya, mertuanya, orang tuanya, 2 adik kandung, 2 adik ipar. Komplit. Ini jebol nih loh. Pokoknya jebol aja. Keuangan dapur. Tapi ini semua bukan urusan si sopir. Ini semua urusan Allah Ta'ala. Ada loh orang-orang yang begini posisinya masih ditambah lagi 100 anak asuh. Aduh, dunia ini tuh penuh keajaiban loh. Ada orang-orang yang duitnya miliaran tapi gak cukup. Ada orang-orang yang duitnya kayak kita juga sama gak cukup gitu. Ya gak cukup juga gitu. Tapi ya mendingan kita kan gak cukup emang gak ada duitnya. Lah orang-orang yang miliaran gak cukup kita bingung. Nah gimana ceritanya? Ente banyak duitnya tapi gak cukup. Nah itulah Allah. Tapi betul di dunia ini hidup ini penuh keajaiban. Di antara saudara ada yang seorang janda dengan berapa anak itu? 3 apa 4 itu anaknya. Suami udah kagak ada, ya kan? Orang tua ada, apa ada semua. Tanggungan kira-kira di rumah 7. Nyatanya hidup aja. Hidup aja. Ya emang hidup. Sebab bukan dia yang jamin. Tapi siapa ya? Allah. Nah kapan kemudian jaminan itu ada gitu kan? Kapan kemudian Allah menanggung rizkinya dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi? Siapa yang kemudian segala kebutuhannya dipenuhi Allah SWT? Di sini saya minta saudara untuk kemudian yang melihat Quran surah 41 ayat 30-32. Kita lihat yuk. Ngaji Quran tuh enak saudara ya. Iseng-iseng ya. Buka Quran sambil ngeteh, sambil ngopi sore-sore, apalagi pas hujan. Subhanallah. Hujan, bedak-beduk gitu, kita di depan Quran. Insyaallah makin masuk gitu kita punya bacaan Quran.
Ya, surah ke-41 surah Fussilat ayatnya 30 ya. 31 32. Kita baca dulu sambil nanti menunggu ya yang mau lewat-lewat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lihat terjemahnya ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sudah lihat artinya? Insyaallah kita akan bahas setelah yang satu ini. Fadhal. Baik pemirsa, kita lagi belajar bagaimana kemudian Allah menjamin kehidupan kita. Kita masih ada di kisah tentang seorang supir taksi dengan banyak sekali tanggungan hidupnya. Saya mengajak pemirsa semua untuk melihat surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30 sampai 32. Mari kita perhatikan. Kita ini suka kelewat khawatir gitu loh. Padahal bukan wilayah kita ngawatirin soal rizki. Itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Wilayah kita adalah mencari. Wilayah kita adalah berusaha, berikhtiar. Perhatikan Quran surah 41 ayat 30 32. Ini komponennya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ini penting sekali. Tuhannya siapa? Allah. Dari sini dulu semua the beginningnya. Kalau yang dia andelin adalah 500 ribunya, maka ayat 30-32 ini nggak akan bunyi dalam kehidupan dia. Dia ngandelin gajinya, ngandelin kerjaannya, ngandelin perusahaannya, ngandelin kantornya, ngandelin proyeknya, ngandelin temen, ngandelin sahabat, nggak bakalan ini bisa kepenuhin. Syarat mutlak adalah jangan gantungin pada ini. Nih lihat, jangan menggantungkan pada ini, tapi pada apa? Innal ladzina qalu rabbunallah. Syarat utama jaminan itu terjadi adalah Tuhan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian komponen yang berikut adalah tsumastaqamu. Tsumastaqamu. Yakni istiqomahlah. Ini Tuhannya Allah. Ini istiqomah. Di episode-episode di Antv ini saya membawa diri saya dan pemirsa semua untuk mengetahui bahwa Allah itu segala-galanya buat kita semua. Biar kita nggak punya pekerjaan, karena kan kadang-kadang kita juga ada saat, ada masa di mana kita nggak punya pekerjaan, ada saat di mana kita tidak punya usaha, betul tidak? Ada saat di mana kita lost job, jobless, kita hilang gitu pekerjaan. Terus pada saat itu siapa yang saudara gantungkan? Pekerjaan. Oh nyatanya udah nggak ada. Apa yang saudara gantungkan? Dagangan. Oh udah nggak ada. Jangan dagangannya, warungnya, tokonya udah pada gak ada. Maka bergantunglah kepada siapa? Kepada yang tidak pernah hilang tuh gantungan. Kepada yang tidak pernah patah itu senderan. Tidak ya kemudian menghilang dari badan kita, dari penglihatan kita, dari pendengaran kita. Ya, selalu ada menempel dalam kehidupan kita. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah lah. Istiqomah ini penting gitu. Teguh pendiriannya ada di rel. Ya. Kalau ini kemudian dipenuhi sama kita semua, frasanya ya, kalimatnya itu, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka Allah akan mengurunkan malaikatnya. Ini ayat nggak main-main loh saudara. Saudaranya aja yang nggak percaya atau tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu.
Saya sering tuh diledekin sama teman-teman. Ustadz tuh terlalu apa ya?